Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita dapat kembali memuji Tuhan di hari Minggu ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan menyapa dan memberi anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube Multimedia GKI Immanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, comment, and share, dan kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Baik, kami akan menyampaikan berita jemaat Minggu 4 Juli 2021. Ibadah kita pada hari ini menggunakan liturgi model virtual. Semoga Tuhan senantiasa memberkati seluruh pelayanan kita semua. Amin. Bagi Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, ataupun dapat langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, jemaat sekalian yang merayakannya pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang dapat kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak. Jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah dan beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memulai ibadah kita datang kepada Allah dan diundang untuk Bapak Ibu berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berhimpun semua. Kita habiskan ibadah kita dengan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 242, bait yang pertama dan bait yang ketiga. Muliakanlah Allah Bapa.
Doa pengampunan dosa dan ucapan syukur, mari kita berdoa. Segala puji syukur kepadamu ya Allah atas penyertaan sepanjang kehidupan kami, teristimewa satu minggu yang telah lewat. Tuhan menyertai dan membimbing kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami dari masa ke masa, ada banyak kesalahan, dosa yang kami perbuat, yang menjauhkan kami daripada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Begitu pula Tuhan, kesalahan-kesalahan kami terhadap sesama kami, Tuhan ampunilah, dan ajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Dalam kehidupan kami pula Tuhan, ada banyak berkat berkelimpahan dalam kehidupan kami. Layak kehadiran kami pada saat ini Tuhan, kami membawa ucapan syukur kami atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Suka duka, susah senang, biarlah kami diajarkan untuk selalu berucap syukur kepada Tuhan. Keberadaan kami sepenuhnya Tuhan, Engkau selalu memberkati dan menyertai kami. Terima kasih ya Allah, ibadah kami pada hari ini kami serahkan sehingga berjalan dengan lancar, dan suatu kurang apapun. Di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Markus pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Markus pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Di bawah dua perikop, Yesus ditolak di Nazaret, dan Yesus mengutus ke-12 rasul. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai dua baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Amin. Kembali kita memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu,
sampai kita pada pelayanan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah virtual pada saat ini semua selalu dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Perjanjian Lama, dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai ayat 5. Sebelum saya bacakan firman Tuhan ini bagi kita, marilah kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih untuk kesempatan saat ini. Kembali kami dapat memuji memuliakan nama Tuhan melewati ibadah virtual kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca serta merenungkan firman-Mu. Berkati dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dan renungkan bersama senantiasa mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Diberkatilah Bapak Ibu jemaat sekalian yang beribadah saat ini, dan pakailah hamba dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 5. Di bawah perikop, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Saya bacakan firman Tuhan demikian bagi kita. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus mengembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah. Di Hebron ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Sekali lagi salam dalam kasih Tuhan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya memberi tema kecil bagi perenungan kita, yaitu pelayanan Raja Daud. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan ini Bapak Ibu Saudara berbicara tentang Daud yang didatangi oleh orang-orang atau mereka yang pada saat itu meminta Daud menjadi raja atas Israel. Nah, mengapa mereka meminta Daud menjadi raja atas Israel? Ini ada beberapa pertimbangan yang kita lihat dalam nas firman Tuhan hari ini. Yang pertama, karena mereka menganggap bahwa Daud itu sebagai darah daging mereka. Ayat yang pertama dikatakan, "Ketahuilah kami ini darah dagingmu." Ini penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena untuk menjadi raja atas Israel itu harus ada aturannya. Kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 17 ayat yang ke-15 dikatakan, "Maka hanyalah raja yang dipilih Tuhan Allahmu yang harus kau angkat atasmu. Dari tengah-tengah saudara-saudaramu haruslah engkau mengangkat seorang raja atasmu. Seorang asing yang bukan saudaramu tidaklah boleh kau angkat atasmu." Jadi Bapak Ibu Saudara, orang asing itu tidak boleh menjadi raja atas Israel. Dengan berkata seperti ini, bahkan juga di dalam ayat yang pertama ini, "Ketahuilah bahwa kami ini darah dagingmu." Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, mereka ini mengakui bahwa Daud ini memenuhi syarat untuk menjadi raja Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengingat seluruh
jasa yang dilakukan oleh Daud di dalam perjuangan ayat yang kedua. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, mereka mengingat seluruh jasa Daud. Jadi jikalau saudara baca di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-16 dikatakan mereka sangat mengasihi Daud karena Daud memimpin segala pergerakan mereka. Itu yang kedua, mereka mengingat jasa Daud. Yang ketiga, karena mereka percaya kata-kata Samuel bahwa Allah telah memilih Daud ini menjadi raja. Ayat 2b, dikatakan di sana, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, bahwa engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ini yang ketiga. Tuhan Allah berfirman kepadamu. Jadi ketiga hal ini Bapak Ibu Saudara membuat mereka ini menjumpai Daud, meminta Daud menjadi raja, mengangkat dan menobatkan Daud menjadi raja. Dan memang pada akhirnya Daudlah yang memimpin dan menjadi raja atas Israel. Bahkan dalam 2 Samuel ini, 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara bahwa keberhasilan, kesuksesan semuanya itu memang hanya berasal dari Tuhan. Nah, kita melihat fakta dalam firman Tuhan hari ini. Dikatakan bahwa Daud ini akan menggembalakan umatku Israel. Ini sesuatu yang menarik Bapak Ibu Saudara, karena pemerintahan Daud sebagai raja itu dikaitkan dengan suatu pekerjaan penggembalaan. Dan memang Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud ini adalah seorang gembala bertahun-tahun jauh sebelum ia menjadi raja. Dan ini tentu bukanlah hal yang kebetulan. Allah memilih Daud yang adalah seorang gembala dan memberikan mandat kepadanya untuk menggembalakan. Ini adalah kepercayaan Allah. Mazmur pasal 78 ayat 71 sampai 72 mengatakan, dipilihlah Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Dari tempat domba-domba menyusui didatangkannya dia, untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ini hubungannya adalah Daud yang adalah seorang gembala, tapi kemudian dinobatkan menjadi gembala atas Israel. Ini sama seperti ketika para murid dipilih oleh Tuhan Yesus. Para murid ada beberapa yang menjadi penjala ikan, tapi kemudian dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Dan Daud ini pasti mengerti tugas seorang gembala dalam menjaga, dalam merawat, dalam melindungi domba-dombanya. Bagi Daud, Bapak Ibu, ini sesuatu yang berlanjut. Bagi Daud, jabatan sebagai raja ini tidak mengubah tanggung jawab dia sebagai seorang gembala. Jabatan sebagai seorang raja ini tidak membuat Daud melakukan pekerjaan yang asing bagi dia. Tidak. Bahkan dalam sebuah buku tafsiran dikatakan bahwa Tuhan ini mengangkat dia sebagai seorang raja, memberikan kepadanya pekerjaan yang lebih mulia, tetapi naturnya tetap sama, pekerjaannya tetap sama dengan pekerjaan yang pertama, yaitu gembala. Tapi jabatannya lebih mulia. Jabatannya menjadi mulia, tapi naturnya tetap sama. Dan yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa Daud ini diangkat menjadi raja bukan untuk kepentingan Daud, tetapi untuk kepentingan umat Tuhan, demi kepentingan Israel. Mazmur pasal 78 ayat 70 sampai ayat 71 tadi.
Jadi ini prinsip juga berlaku bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jikalau saudara ini diberkati Tuhan, jikalau saudara ini diangkat oleh Tuhan, jikalau saudara dimuliakan oleh Tuhan, itu tidak pernah bertujuan untuk diri saudara sendiri, tidak. Tetapi ini adalah kepentingan untuk kepentingan umat Tuhan. Saudara ini mungkin diangkat menjadi seorang pelayan, saudara diangkat menjadi seorang guru, saudara diangkat menjadi seorang pemimpin, saudara diangkat menjadi seorang yang menggembalakan gereja Tuhan. Tidak pernah dimaksudkan untuk diri kita sendiri, tetapi bertujuan pengangkatan itu adalah untuk umat Tuhan sendiri. Nah, kata menggembalakan di sini Bapak Ibu dipakai juga oleh Tuhan Yesus ketika berbicara kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini kata yang sama, yang artinya adalah rawatlah, peliharalah, jagalah, uruslah. Kalau Daud diangkat menjadi raja itu bukan supaya diurus tetapi supaya mengurus. Dan ini jangan sampai terbalik Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketika kita diangkat Tuhan, kita dimuliakan Tuhan supaya kita diurus, supaya kita dijaga. Bukan. Tetapi sebaliknya, kita dimuliakan, kita diangkat, kita diberikan tugas tertentu supaya kita merawat, supaya kita menjaga, supaya kita mengurus umat Tuhan dan untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, muliakanlah Tuhan dengan segala hal yang baik. Marilah kita berjuang untuk melayani dengan sungguh-sungguh apapun jabatan yang dipercayakan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu saat ini Tuhan. Kami belajar dari pelayanan seorang Daud. Terima kasih karena kami diingatkan menjadi seorang yang tetap rendah hati, taat dan setia kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hari-hari ini ada banyak orang-orang yang dipercayakan dengan jabatan-jabatan atau kedudukan yang tinggi. Dan tolonglah ya Allah supaya ketika kami dipercayakan jabatan atau kedudukan yang tinggi itu, kami disadarkan untuk melakukan semuanya dengan sungguh-sungguh dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang terus memberitakan kabar baik, melewati pelayanan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Diberkatilah tugas panggilan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, agar kiranya gereja Tuhan senantiasa dipakai dengan lebih hebat lagi memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan nama Tuhan dimuliakan, melewati tiap pelayanan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan, pendeta, vikar, pendatua diakon, penginjil, guru agama, guru sekolah minggu. Tuhan, pakailah kehidupan kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang setia, terlebih taat dalam melakukan perintah Tuhan. Berkati bangsa negara kami ya Allah dengan seluruh pergumulan yang dihadapi. Terlebih masa pandemi COVID-19 yang masih belum selesai. Tuhan, hanya ke dalam pertolongan tangan-Mu kami serahkan bangsa negara ini. Kiranya tetap teguh di dalam Tuhan, berdiri kuat di dalam Tuhan, bahkan pakai para pemimpin kami, agar mereka memimpin dengan adil dan bijaksana, menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh umat manusia. Bahkan Tuhan, berkatilah agar kami senantiasa sebagai masyarakat awam selalu menjaga protokol kesehatan dengan lebih teliti, dengan lebih bijaksana, sehingga setiap kami boleh terhindar dan bahkan dijaga dari segala mara dan bahaya. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau berkatilah bangsa negara ini. Berkati juga mereka yang berkekurangan.
janda duda, anak yatim piatu. Tuhan kuatkan dan hiburkanlah mereka. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini boleh melaksanakan ibadah virtual, dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka. Tuhan lihat dan tilik keberadaan mereka setiap pribadi. Jikalau mereka sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Mereka yang dalam masa-masa pemulihan, Tuhan berkati agar melewati seluruh tenaga medis. Kesehatan, kekuatan, boleh Tuhan anugerahkan. Bagi mereka yang berbeban berat, Tuhan berikan jalan keluar. Bagi mereka yang jauh daripada Tuhan, Tuhan ketuk pintu hati mereka. Bagi mereka yang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Dan bahkan juga bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, mengingatkan bahwa seluruh perjalanan hidup yang mereka lewati semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, mereka yang dalam masa pendidikan, Tuhan beri kecerdasan dan kepintaran menyelesaikan pendidikan masing-masing. Mereka yang dalam masa tumbuh dan kembang, Tuhan berkati mereka bertumbuh sesuai dengan usia mereka. Bagi anak-anak kami yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan keteguhan iman, pengharapan, dan menjawab setiap doa mereka sesuai dan indah pada waktunya. Bagi mereka yang mencari pasangan hidup, Tuhan berkatilah agar mereka boleh mendapatkan yang terbaik yang telah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami dalam perjalanan hidup kami hari-hari ke depan. Kami serahkan hanya di dalam pertolongan tangan kuasa Tuhan yang memberkati hidup kami, yang setia dalam hidup kami, yang tidak akan pernah berubah, baik kemarin, hari ini, maupun masa yang akan datang. Inilah doa kami Bapa yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas 6 ayat yang ke-38 yang menjadi dasar persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita kumpulkan. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberi, mempersembahkan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkan selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi nama-Mu. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama dan kedua, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, dengan cara. Bawa
bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen, diakhiri dengan menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.